Lemak begitu juga. Jadi makanan itu nggak harus yang digoreng aja, itu kan akan menumpuk lemak ya. Nah kemudian perilaku hidup bersih dan sehat itu juga menentukan kesehatan dan gizi pada makanan kita. Contohnya, jika kita membuang sampah sembarangan itu kan akan banyak bakteri itu ya, ada lalat hingga di kotoran tadi, di sampah tadi, lalu terbang ke makanan kita. Nah, itu bermasalah juga untuk kesehatan dan gizi. Atau mungkin kalau sekarang, kalau di kampung-kampung, di desa-desa mungkin masih ada juga yang buang air besar sembarangan, belum punya toilet, belum punya WC, belum punya septic tank, mungkin masih WC cemplung atau masih WC terbang gitu ya. Banyak kan ya, di kampung-kampung itu masih ada. Jadi itu masih ada. Itu makanya kan iya. Iya, nggak usah dijelaskan lagi itu ya. Ya itu sangat mempengaruhi juga kesehatan dan gizi pada makanan kita dan kesehatan pada tubuh kita. Nah, kalau kita udah makan makanan yang udah terkontaminasi dengan bakteri, otomatis kita anak, terutama anak ya, kan kita di sini membahas untuk anak. Jadi mereka akan mudah sakit, akan mudah terkena banyak macam penyakit, mungkin diare, atau sakit penyakit lainnya. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya dan kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Astutiani. Ya, terima kasih. Saya akan lanjutkan ke bagian faktor yang mempengaruhi pemberian makanan pada anak. Ya, Kak, masih pengaruh gizi. Saya lanjutkan lagi. Baik, maaf teman-teman, masih ada satu slide lagi yang saya. Jadi di sini ada pengaruh gizi terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Status gizi pada masa balita perlu dapat diperhatikan dengan serius dari orang tua karena kekurangan gizi pada masa ini akan menyebabkan kerusakan yang irreversible atau tidak dapat dipulihkan. Jadi itu yang tadi, yang gizi buruk pada anak. Efeknya ke depan anak itu akan rentan kena penyakit, bisa jadi pun anak itu bodoh. Seperti itu ya teman-teman. Keadaan kurang gizi juga bersosiasi dengan keterlambatan perkembangan motoriknya. Itu tadi yang bilang mungkin anak itu tadi akan mengalami keterlambatan, mungkin seperti kayak orang punya anak kurang gizi, banyak ya keterlambatannya dari anak usia ke usianya. Tidak hanya kekurangan gizi, kelebihan gizi pun akan menyebabkan obesitas dan terganggunya proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi itulah gunanya yang dikatakan di slide pertama tadi oleh teman kami Alwasa Sabila. Ada gizi yang baik, ada yang gizi yang buruk. Jadi gizi yang ini contohnya gizi yang buruk akan kekurangan gizi dan obesitas. Status gizi dan balita dapat diketahui dengan cara mencocokkan umur anak dengan berat badan standar dengan menggunakan pedoman WHO. Sedangkan parameter yang cocok digunakan untuk balita adalah berat badan, tinggi badan, dan tingkat kepala. Itu menentukan anak tersebut cukup gizi atau kurang. Zat-zat gizi yang dikonsumsi balita akan berpengaruh pada status gizi balita tersebut. Beberapa status gizi balita memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap perkembangan anak. Apabila gizi seimbang yang dikonsumsi tidak terpenuhi, pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama perkembangan motorik yang baik, akan terhambat. Ya.
selanjutnya akan lanjutkan oleh Ibu Astuti. Ya. Sorry. Saya akan melanjutkan tentang faktor yang mempengaruhi pemberian makanan. Pertama ada beberapa faktor ya. Pertama adalah faktor pemberian makanannya, kemudian ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yang ketiga adalah faktor perkembangan, dan keempat faktor pola asuh. Faktor pemberian makanan pertama dia akan berkaitan dengan kerjasama antara ibu dan anak. Jadi apabila kita ingin anak kita gizinya seimbang atau mencukupi atau baik, berarti ada kerjasama yang baik di keluarga, terutama ibu dan anak yang memberikan makanan kepada anaknya secara baik ya. Jadi di sini bayi itu akan mampu makan sendiri. Jadi hendaknya proses pemberian makanan itu disesuaikan dengan keperluan tubuh bayi juga, tidak kemudian kita beri asupan yang berlebihan. Tapi seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman, bahwa kebutuhan ini disesuaikan pada tingkat usia bayi dan jenis kelamin juga, yang mempengaruhi juga jenis kelamin anak. Laki dan perempuan kan kadang selera makannya berbeda. Ya, jadi asupan itu tentunya akan disesuaikan dengan perkembangan si anak atau bayi tersebut. Kemudian ada melalui pemberian makanan yang sedini mungkin. Nah, di sini kenapa diperlukan pemberian makanan sedini mungkin? Supaya anak ini mengenal berbagai jenis makanan yang itu baik untuk anak gitu. Karena ada sebagian anak ketika kita tidak memberikan makanan yang sesuai, misalkan mie aja atau roti saja, dia akan kebiasaan sampai dewasa, bahkan sampai dewasa itu dia akan tidak menyukai nasi, tapi dia memilih untuk mie saja seperti itu. Nah, itu pengenalan makanan yang baik sedini mungkin itu sangat penting dan sangat diperlukan ya, supaya anak-anak ini mengenal mana makanan yang sehat dan tidak sehat, mana makanan yang real food. Kan ada istilah makanan real food dan tidak real food ya. Tidak real food ya semua makanan kemasan, semua makanan olahan yang berlebihan itu makanan yang tidak real food gitu, dan itu tidak baik untuk anak. Sudah kita kenalkan sejak ini itu tidak baik gitu. Jadi kemudian di sini adalah mengatur sendiri di sini selain didampingi oleh orang tua, tentunya orang tua dan keluarga, anak-anak hendaknya tadi itu, kalau memang dia anak perempuan mungkin segi makanan yang dia sukai berbeda dengan anak laki-laki. Nah, jadi mengatur sendiri tapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian ada peran ayah dan anggota keluarga lain, di mana di sini tentu peran ini sangat berkaitan dengan jadwal pemberian makanan misalkan, atau mengingatkan seminggu sekali anak-anak itu harus diberi makanan tambahan lain, misalkan lauk-lauk yang lebih baik lah, nggak cuma ikan ada setiap hari, atau nanti ada bubur ayam atau bubur telur, mungkin telur juga perlu ditambahkan ya kan. Tidak melulu setiap hari kita beri telur, tapi ada sekali dua itu diperbanyak seperti itu untuk meningkatkan perkembangan dari pertumbuhan secara fisik anak-anak bayi. Kemudian yang B ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Di sini ada indikatornya. Yang pertama adalah kita lihat dari berat badan anak, kemudian pertambahan berat dan pertumbuhan panjang badan anak. Nah, itu faktor yang bisa membuat kita itu melihat anak ini bagus tidak dalam segi kesehatannya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Di sini faktor langsungnya adalah kecukupan pangan, kemudian faktor yang kedua adalah keadaan kesehatan keluarga. Dan faktor yang tidak langsungnya pertama adalah ketahanan pangan keluarga. Misalkan di keluarga ini kita berharapnya semua anak-anak mendapat asupan yang
yang baik dan seimbang, tapi ada keadaan keluarga yang mungkin memang tidak memungkinkan untuk pemberian makanan yang seimbang. Jadi diharapkan di sini ada apa namanya, semacam apa ya, pengetahuan untuk keluarga, di mana keluarga itu harus mempunyai ketahanan pangan. Nah, jadi ya berkebun, jadi memanfaatkan pekarangan sekitar untuk memenuhi kebutuhan dapur dan keluarga. Nah, itu perlu ya pengetahuan itu untuk memberikan manfaat lain dari segi pemberian gizi yang baik untuk anak. Kemudian ada faktor pola asuh kepada anak. Jadi ketika orang orang tua mungkin punya apa namanya ya, seperti pola asuh yang berbeda kepada anak atau tidak peduli kepada anak terkait dengan pemberian makan yang seimbang, berarti itu akan memberikan pengaruh tersendiri gitu. Bisa jadi anaknya akan lalai, atau bisa jadi anaknya ibunya nggak peduli, makanan seimbang nggak peduli, nggak usah nasi juga nggak apa-apa, yang penting makan indomie tiap hari kan kenyang, misalkan kayak gitu. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Jadi pola asuh juga menjadi faktor tersendiri ya. Kemudian ada pemanfaatan pelayanan kesehatan. Nah, di sini ketika misalkan ada masalah kesehatan pada anak atau bayi, haruslah keluarga itu memberikan pemeriksaan. Seperti kalau bayi kan memang dia ada posyandu yang setiap bulannya, mungkin setiap bulan itu rutin mengecek keadaan si bayi dan si anak juga. Nah, itu penting untuk orang tua sadar betul bagaimana pentingnya pelayanan kesehatan. Kemudian ada sanitasi lingkungan. Seperti tadi sudah disampaikan Bu Kelly bahwa sangat penting sekali sanitasi lingkungan ini akan sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak dan bayi. Dan kemudian ada secara umum faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada bayi, antara lain ada 10, yaitu pertama secara genetik, kemudian kepada secara saraf, hormon, gizi, kecenderungan sekuler, status sosial ekonomi, cuaca dan iklim, tingkat aktivitas, penyakit, dan cacat lahir. Nah, ini ada secara umum hal-hal yang mempengaruhi proses pemberian makanan, pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami sampaikan kelompok 1 tentang keseimbangan gizi pada anak usia dini. Untuk selanjutnya saya buka sesi pertama untuk pertanyaan, 3 pertanyaan. Terima kasih. Beri semangat dulu untuk orang ini. Sedikit tambahan dari saya itu, misalkan faktor yang mempengaruhi pemberian makanan itu, kan ada dari yang tadi itu ada faktor faktor pemberian makanan. Ini kan dijelasin ada 4 ya. Karena ada pembagian lagi deh. Itu yang pertama itu ada dari keluarga. Yang dijelaskan dari itu dari keluarga itu tergantung dari ekonomi juga kan. Kemudian yang kedua dari media. Maksud dari media. Edukasi Pak ya. Edukasinya. Sekarang anak-anak sekarang contoh yang di depan kita. Saya kan sering melihat media, dia kan sering melihat HP, kemudian apa yang dia lihat di situ, otomatis kan dia nangkap, pengen makan itu. Saya es krim gitu atau segala macam, dia pengen rasanya. Seperti kembali lagi tadi ke anak itu umur dari berapa 1 sampai 3 bulan kan? 3 sampai 5 tahun. Enggak yang masih bersifat pasif 1 sampai 3 tahun kan? Itu masih bersifat pasif. Artinya apa yang dia lihat itu yang dia ingat. Apa yang kita kasih makan saja gitu. Kemudian dari 4 sampai 5 ataupun dia
Ini udah mulai aktif, artinya dia sudah mulai bisa memilih makanannya itu. Jadi yang selanjutnya teman sebaya. Yang ketiga teman sebaya. Tadi kan yang pertama keluarga. Yang kedua media. Yang ketiga teman sebaya. Kita bisa lihat dari faktor mengenai makanan ini, kalau teman sebaya itu di sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Misalkan anak kita bawa ke tempat pandangan ataupun sekolah, itu kan makanan kawan itu beda-beda. Kawan sejawat dia itu beda-beda. Kepingin lah rasanya, mintanya sama. Biasa kan ada di sekolah gitu Iya. ya. Ngambil, bahkan ada anak karena saking kepinginnya diambil comot aja itu punya temennya. Kemudian yang selanjutnya penyakit itu juga berpengaruh dari faktornya. Jadi kalau misalnya tidak hati-hati memilih makanan, otomatis dia akan menimbulkan penyakit. Contohnya seperti itu jajanan dia, baik di sekolah ataupun di lingkungan kita, itu kan ada makanan memang gizinya bagus, tapi ada yang makanan itu gizinya bagus tapi berefek buruk. Contohnya yang banyak minyaknya, contohnya pentol. Kalau pentol kan banyak kali minyak. Jadi kalau misalnya camping, nah memang kalau misalnya kita lihat dari segi pembuatannya itu cuma dari tepung sama telur kan. Kalau kita lihat dari gizinya bagus, cuma karena minyaknya itu banyak minyak, akhirnya kan dia dapat menyebabkan tenggorokan. Yang keduanya faktornya itu dari pembuatannya. Nah, dari yang itu juga dengan silakan dibuka ini nanti kita dua ya, kan kita juga dari demo ini. Boleh tausiah dulu. Ya udah dulu ya. Ya boleh tausiah. Ya jangan lama-lama, atau cu dulu. Ada nggak ini? Ayo Kak Tia. Cu dulu. Mbak ya dulu. Kalau ada nanya. Ya. Oke. Bagaimana kita sebagai seorang guru atau orang tua cara mendorong anak untuk makan makanan yang sehat? Pertanyaan kedua, ini kan kita sama anak-anak kita nih, kalau makan sayur kan jarang ya mau makan sayuran kan. Itu kan kita orang tua, selaku orang tua, bagaimana cara mengenalkan sayuran kepada anak yang sulit makan? Nanti aja hampir sama. Hampir sama. Ya, nggak apa-apa, ini fokus ke sayurannya. Oke. Boleh. Oke, dah. Udah Bapak bilang kan Dua, ya. Boleh. Yang nomor satu. Bapak bilang dua aja. Jawaban Ya, jawabannya kan sembilan ya, mungkin ya. dari jawab satu menangkap Mungkin ada yang nambahin. Ya, nanti ditambahin ya. Baiklah, mungkin pertanyaan saudara Kia lebih ke bagaimana trik orang tua atau guru ya, untuk mengenalkan makanan yang sehat. Jadi ya itu tadi ada istilahnya mengenalkan makanan sejak dini, dan sejak dini ini pun jauh kita lihat dari ibu mengandung. Nah, kalau ibu
kebiasaan makanan yang instan, makanan yang tidak real food, makanan yang olahan. Jadi secara pembawaan anak dia akan punya bakat suka makanan kepada yang tidak real food tadi itu. Jadi memang kebiasaan itu kita sejak dari ibu mengandung gitu, sedini mungkin itu jauh waktu ibu mengandung sudah dikenalkan makanan-makanan sehat, sayur, buah. Nah itu anak di dalam kandungan ibu kan merasakan ya, oh ibu saya makan buah nih, oh ibu saya makan sayur. Nah ketika anak udah lahir dia akan tahu ibunya ngasih sayuran, buahan. Jadi dia akan suka, otomatis dia akan suka dan dia akan mungkin lebih ya memilih kecenderungannya kepada makanan sehat tadi. Tetapi sebaliknya, kalau anaknya sudah dikenalkan makanan yang olahan, dia akan memilih makanan olahan. Nah, pengaruh tadi banyak. Misalkan di temannya makan nugget-nugget dan lain-lain, ya tentu anak akan berpengaruh ya. Kembali lagi ke orang tua dan guru bagaimana memberikan edukasi yang baik bahwa makanan yang sehat itu makanan yang seperti ini loh, makanan yang dibuat di rumah, yang diolah oleh ibu, kemudian yang mungkin lebih banyak direbus. Nah memang itu menjadi kebiasaan atau pola hidup juga di keluarga ya. Kita kadang seorang guru nggak bisa menjudge juga, ibu harus masak gini karena faktor yang mempengaruhi kan banyak. Misalnya orang tua bekerja gitu, enak lah goreng nugget aja untuk bekal anak di sekolah. Nah itu akan sulit ya Bu. Jadi ada banyak hal yang memang harus berkesinambungan untuk mengedukasi anak-anak didik kita atau anak-anak bangsa kita gitu. Saya kira itu yang mungkin ditambahkan. Untuk khusus untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Jud, itu kan bagaimana cara mengenalkan untuk anak agar mau makan sayur. Itu tadi Bu, kita kan kembali ke usia anak mulai makan, memperkenalkan makanan di usia 6 sampai dengan 11 bulan. Di sini kita buat MPASI, Bu ya, Bu Cut. Ya. Ya, jadi di sini makanya kan kalau membuat MPASI ini ada contohnya brokoli dengan nasi, dengan kacang. Itu enggak dicampur brokoli, tomat, nasi, ada wortel, enggak dijadikan satu. Jadi satu rasa. Jadi anak bisa memilah. Oh, kalau tomat rasanya seperti ini. Oh, kalau brokoli rasanya seperti ini. Anak bayi memang harus diperkenalkan sayur itu satu persatu, bukan dicampur aduk. Biasa kita, termasuk saya ya, dulu belum punya pengalaman ya. Jadi kalau buat MPASI anak itu saya campur. Di situ ada telurnya, di situ ada tomatnya, ada wortelnya, ada buncisnya, ada kangkungnya, jadi satu. Jadi anak tidak bisa membedakan mana rasa sayur, mana tomat, mana pisang, itu tidak bisa dibedakannya. Makanya cara pengelolaan MPASI yang benar itu seperti ini. Kalau nasi dengan sayur itu saja. Kalau buah pir atau buah apel ya itu saja. Mungkin dicampur dengan kalau biasanya kan anak bayi nggak bisa makan bumbunya belum bisa kan. Jadi buah itu tadi dihaluskan dan ditambahkan dengan perasan air susu itu. Tidak ada tambahan lain. Jadi itu aja. Itu yang diberikan kepada anak. Mungkin seperti itu Bu Cut. Bisa dipahami? Bisa, itu kan menurut pemahaman seperti Bapak bilang hari-hari, kadang pemahaman kita berbeda-beda. Mungkin menurut saya lebih, makanya tadi saya bertanya karena ingin tahu bagaimana pendapat kita masing-masing kan. Bukannya kita mengenalkan sayuran kepada anak. Ada bentuk misalnya di sayuran yang water gitu kan, kita potong, kita lukis, kita hias misalnya. Itu tergantung di usianya. Ya, kalau misalnya masih lain Ya, nggak bisa kan? kalau kan awal perkenalan makanan untuk bayi, untuk
dia bisa memilah, membedakan rasa tadi itu awalnya di usia 6 sampai dengan 11 bulan. Lalu bertahap dari usia 1 tahun sampai dengan 3 tahun tadi itu apa? Nah, tergantung pada usianya. Biasanya anak kalau udah usia 1 sampai 5 tahun kita sebutkan aja itu lebih suka dengan makanan yang berkarakter. Ya, seperti yang Ibu Sur bilang tadi. Nah, apalagi dia memasuki usia sekolah, TK, gitu kan, PAUD, dia lebih suka membawa bekal yang berkarakter. Itu anak-anak. Nah, itu tergantung di usianya. Tapi pengenalan makanan selain tadi dari dalam kandungan, nah itu ada di 6 sampai dengan 11 bulan. Itu pengenalannya. Di sini dia bisa membedakan rasa. Nah, baik, mungkin seperti itu Pak jawaban dari kami. Bisa diterima. Kasih aplaus dong. Kalau misalkan untuk melihat apa untuk anak bisa makan sayuran dan ditambah itu kan anak-anak itu terutama dari orang tua harus berhati. Tapi nggak bisa dari kita. Ya, Nah, itu sekarang kan sudah zamannya teknologi. Ya. Anak-anak itu sering nonton di depan kan. Jadi otomatis mak-maknya itu harus update juga. Jadi kalau anak zaman dulu itu cuma dikasih telur ceplok aja cukup, kalau sekarang nggak bisa lagi. Maknya itu harus kreatif. Dalam arti kreatif itu ikut nonton. Ikut nonton apa? Nonton masak lah, nonton juga kan. Jadi nonton masak itu kan kalau misalkan di TV, di HP semua ada kan. Jadi buatlah makanan itu yang menarik mungkin. Kemudian dalam membuat makanan itu libatkan anaknya. Libatkan anaknya itu dalam cara memilih makanannya, baik itu sayuran. Istilahnya sambil mengenalkan anak-anak sayuran, dia juga dapat mencicipinya. Kalau kita sekarang ini bisa kita bilang 0,1% ataupun 0,1% untuk mengenalannya. Sebenarnya kan banyak tempatnya. Di KFC itu bisa, di pizza pun bisa. Kita bisa aja anak itu bisa pengenalannya itu misalkan anak-anak itu mau masak nanti. Makanya kan proses pembelajaran kita di sini dengan di luar negeri. Dan kalau misalkan di luar negeri sana itu kan anak-anak yang umurnya TK ataupun masa sekolah, anak nggak dilibatkan dalam proses belajar mengajar, dia lebih dilibatkan ke dalam proses mengenal karakter dia. Artinya anak-anak itu dilibatkan semuanya, baik itu dari makanan. Kenapa? Dia untuk melihat basic dari dia itu, bukan basic sedikit dari sini. Kita kalau misalnya basic di sini itu buat basic gulai tepung, tahu nggak? Gulai. Artinya semuanya yang kita buat. Jadi anak-anak itu misalkan anak yang diperhatikan ini misalkan dia lebih ke nantinya arsitek, tapi orang tua itu nggak ke arsitek, dia sukanya ke dokter, akhirnya kan bentrok kan. Ataupun si anak ini lebih suka di bagian memasak kuliner, tapi si mama ini nggak mau. Itu yang sering terjadi di sini ya. Itu juga adalah kembali lagi tadi anaknya itu biar mau makan sayur itu loh. Karena anak-anak itu harus dilibatkan dalam proses masak atau semuanya dilibatkan. Selain itu anak-anak itu dapat melihat sambilan mencicipinya. Memang kalau misalnya anak-anak sekarang itu kadang-kadang nggak mau makan sayur, ada triknya, kasih hati dia togok kan, udah zamannya dia masuk togok. Kalau dia masuk kerja ada orang dalam. Anak-anak sekarang intinya kan emak-emak sekarang itu atau ibu-ibu sekarang itu harus pandai melihat kondisi si anak, harus baca, harus bisa membaca karakteristik dari anak.
Jangan melawan. Kalau melawan dia balik melawan kita. Betul nggak? Iya. Kalau misalnya kita paksakan dia mau makan, ini yang mau makan Nggak mau, Pak. malah nggak mau makan sama sekali. Iya. Sampai itu ada yang lain. Buru-buru. Untuk minggu depan yang saya jelasin ulang itu kemarin minggu kemarin tolong kasih tahu sama kawan-kawan yang lain minggu depan kita tes. Jadi untuk Kisi-kisi, Pak. isinya materinya dari minggu pertama ke Jepang itu udah selesai. Kita yang tiga kali itu sebenarnya kan kita ada yang itu kayak di tiga kali itu kemarin saya akan kita buat tugasnya aja ataupun kita masuk ganti hari lain ataupun di hari di jam yang Buat tugas aja. kalau misalkan buat tugas mungkin saya cuma cari tiga per minggu ya saya kan udah per minggu ya paling saya cuma minta Itu dari itu rangkuman ini kan Dicetak. iya mengaku asam itu kan. Sama ini juga Pak F. iya betul. Buat rangkuman dari pertama pertemuan pertama itu. Pertemuan pertama pembahasannya apa? Jadi Kirim sama Bapak. harus Ya itu doang kan? Hah? Ya itu doang kan? Cuma itu kan? Yang pertemuan ini kan kita dikasih tugas yang nggak masuk. Jadi gini, yang nggak masuk itu tetapi itu masuk tiga kali dengan kita membuat materi bersama kemudian ini yang masuk tempat itu ternyata kemudian ditentukan di depan. Jadi di absen ini kita tetap namanya apa intiman nama dia di depan nanti 29. Atau boleh mencari referensi lain ya Pak? Maksudnya di luar materi yang udah Bapak berikan untuk diselesaikan itu. Enggak,